Di video kali ini kita akan membahas bagaimana memanipulasi output agar tampilannya itu lebih user friendly. Yang pertama, prosedur yang kita pergunakan itu adalah prosedur go to XY. Prosedur go to XY ini itu adalah untuk menampilkan keluaran pada posisi tertentu yang didefinisikan oleh X dan Y yang disebutkan pada program. Cara menggunakannya itu sangat gampang, tinggal dibuat prosedur go to XY dalam kurung, X-nya di mana, koma, Y-nya di mana. Lalu setelah itu dituliskan apa yang mau diletakkan kalimatnya ataupun hurufnya ataupun angkanya pada lokasi yang disebutkan di prosedur go to XY. Sebagai contoh di sini, Ibu membuat go to XY, X-nya 10, Y-nya 15 dengan kalimat yang berlokasi di tempat ini itu adalah ini tes saja. Jika ini Ibu runningkan, maka hasilnya yang seperti kita lihat di sini. Kalau biasanya kita tidak mendefinisikan go to XY-nya itu berapa, maka lokasinya itu berada di kiri atas. Tapi karena kita sudah definisikan, maka lokasinya itu jadi berubah. Jadi di sini X-nya itu dari suatu titik tertentu ya, itu 15 dan Y-nya itu 10. Ini sudah didefinisikan oleh kita dan kalian bisa buat berapa saja. Kalau mau semakin jauh ke arah kanan, maka gantilah X-nya itu semakin besar. Kalau mau semakin ke bawah, maka gantilah Y-nya itu semakin besar. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah jika kita menginginkan setelah user memasukkan inputan, maka kalimat untuk inputan tersebut menghilang. Kita bisa menggunakan prosedur clear all. Nah, prosedur clear all ini tadi, itu fungsinya adalah untuk menghapus baris sebelumnya. Sebagai contoh di sini, Ibu meletakkan suatu kalimat di X10 Y15 dengan kata-kata ini tes saja, masukkan nilai fisika statistik Anda semester lalu. Ketika user mengetikkan nilai fisika statistiknya yang berupa nilai huruf ke dalam program tersebut, maka itu nilainya akan terbaca sebagai variabel nilai. Namun, Ibu menginginkan kalimat ini nanti menghilang setelah user memasukkan nilainya. Digantikan dengan kalimat lain yaitu mantap yang berlokasi pada tempat yang sama. Oleh sebab itu, Ibu tinggal memasukkan prosedur clear all ke dalam program tersebut, diletakkan sebelum kalimat yang akan menggantikan kalimat yang kita hilangkan. Sebagai contoh di sini, setelah Ibu mendefinisikan lokasi dari kalimat mantap itu di X10 Y15, Ibu juga mendefinisikan prosedur atau mengetikkan sintak clear all. Nah, lalu kalau misalnya ini kita eksekusi, maka hasilnya seperti ini. Pada awalnya itu keluarannya itu hanya kalimat yang pertama. Ini tes saja, masukkan nilai fisika statistik Anda semester lalu. Sebagai contoh, kita masukkan nilainya A. Lalu setelah di-enter oleh si user, maka yang keluar langsung kata mantap. Seperti itu kira-kira untuk prosedur clear all. Yang berikutnya, seandainya kalian tidak hanya memiliki satu baris output saja. Contohnya yang di sini, ini hanya satu baris saja. Jadi kalau ini mau dihilangkan, digantikan dengan baris yang lain, kalimat yang lain pada baris yang sama, kalian buat prosedurnya ini clear all, tapi ingat kalau mau lokasinya sama, buat juga go to XY-nya itu pada lokasi yang sama. Kalau misalkan kalian punya beberapa baris, tidak hanya satu baris kalimat saja, ada beberapa kalimat. Nah, satu baris itu mau dihapus, ada satu baris yang mau dihapus, prosedurnya itu delete atau delete line. Nah, jadi untuk sintaknya sendiri adalah yang pertama, definisikan baris mana yang mau kalian hapus. Contohnya di sini go to XY 5,9. Setelah itu tuliskan prosedur ataupun sintak untuk delete-nya. Jadi kalian buat delete sehingga nanti yang terhapus hanya baris yang ini. Baris yang lain itu tidak akan terhapus. Begitu juga kalau kalian ingin menyisipkan satu baris kosong pada suatu baris yang
sebelumnya sudah ada kalimat di dalamnya. Sama seperti tadi, kalian definisikan dulu baris keberapa yang mau kalian sisipkan dengan baris kosong, lalu kalian buat syntax inline. Jadi inline ini insert line, seperti itu kira-kira. Jadi dia nanti akan pada daerah ini yang awalnya itu ada kalimat, dia itu akan mundur kalimatnya atau ke bawah kalimatnya, sehingga yang pada lokasi ini hanya ada baris yang kosong. Lalu yang berikutnya, kalau kalian mau mendelay output itu, jangan dulu keluar sebelum beberapa detik kira-kira seperti itu, maka kalian bisa mempergunakan sintaks delay 5000. Jadi di sini 5000-nya itu adalah dalam millisecond. Kalau kalian buat 5000 artinya 5000 millisecond. Kalau 100 ya 100 millisecond, karena satuan yang ada di Pascal sendiri itu adalah millisecond. Jadi ini akan menunda waktu keluarnya suatu output. Selanjutnya nanti kita akan bahas bagaimana menampilkan output yang lebih advance lagi pada video yang berikutnya.